dengan apa sama Pak Kapolda? Tiket gantian C ya. Tadi kau nggak mau jam. Oke, dari saya kata Melayu kabeh. Saya kasihan yang sebelahnya itu airnya habis, ikannya juga ini. Iya, kita Pak Kapolda ditinggal dulu aja, orang ambil aja. Jadi langsung masalah sini. Oke, makan dulu. Tanganmu temasin biar dong. Ini kita udah sarapan loh. Kami sehat ya. Langsung pun Pak. Ini ruangannya di mana? Ini ruangan ujian. Ruang ujian. Ruang ujian. Mbak. Ini harus fotoin nih. Sini. Lapangan. Pak ayo. Paling tengah, Retno paling oke. Ini untuk Ruang sekretariat Bapak. sekretariat sekian. Ini soal yang sudah dikerjakan. Ini Pak, yang sudah masuk jam kedua. Hari 2 ya? Iya. Hari ini apa? Ini bahasa tadi bahasa kimia, metodologi, yang PSPN lah. Oke. Yang ini yang untuk bahasa Jawa usia sekolah. Oh, bahasa Jawa. Iya. Foto-foto serat aliran. Siap. Lagi mau ketemu. Ya, Pak. Ini Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah Meninggal Pak Dewa. yang untuk Kepala Sekolah. Tujuannya sih menjadi kegalauan. Kalau dengan saya kita tahu dapat laporan atau dapat sambatan dari teman-teman itu apa? Jadi kegelisahan apa sih? Apa sih? Kalau yang di sini SMA kan sementara itu Itu berarti yang masuk. jauh Pak. Ya teman-teman, ini saya sekaligus mau menyampaikan kepada kawan. Hari ini ujiannya berjalan bagus dan ini namanya ujian Ujian sekolah berbasis nasional. sehingga 70% soalnya dibuat oleh sekolah berstandar nasional. Yang buat juga standar sini. Yang buat dari sekolah. Yang buat LPP. Provinsi. Jadi dari daerah ya. 6% pusat. Ini dari sisi soal. Jadi mudah-mudahan ini bisa ini pemberitahuan. Dan yang kedua, ini sekaligus banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait sekolah itu gratis atau tidak. Sekolah itu gratis atau tidak? Sebenarnya yang benar-benar gratis yang dijamin oleh negara itu yang wajar 9 tahun. Ini memang tidak wajar. Wajar 9 tahun itu wajib belajar sampai dengan kelas 9, gitu ya. Itu dijamin oleh negara. Maka berharapnya free oleh negara dan jamin. Tapi kaitannya dengan SMA SMK sebenarnya dari dulu ya. Ya kalau mampu anggaran APBD-nya ya bisa free dibantu, tapi kalau tidak ya tidak. Saya sampaikan aja pada teman-teman wartawan, ini pengalaman SMA 1 Suka, ternyata memang sudah dari dulu begini. Mungkin yang biasa di Semarang, di Pinang sudah di sini, terangnya.
Karena Kudus itu Sidoarjo itu menyampaikan bahwa gratis. Nanti apa? Gratis ternyata tidak ya. Ternyata yang tidak mampu itu. Nah, saya tanya sama Pak Kepala Sekolah pengalaman di sekolah seperti apa, karena tanggung jawab itu menjadi tanggungan pusat, tanggungan provinsi, kabupaten, kota, dan tanggungan masyarakat. Maka sebenarnya boleh ada partisipasi dari masyarakat, boleh dapat, jadi bisa ya, bisa tidak. Sehingga ketika ada protes macam-macam dari masyarakat, siapa bilang sekolah gratis hukumnya sekarang bayar? Ya, di SMA 1 sudah sejak dari dulu sudah ada iuran yang belanja. Itu 124 untuk yang mampu. Yang tidak mampu, kurang mampu, 80, yang tidak mampu free. Sehingga semacam subsidi silang kali ini. Nah, ini sudah berjalan. Apakah pemerintah provinsi mampu? Belum. Maka kemarin saya menyampaikan kepada publik untuk teman-teman yang sekarang mengajar atau apa namanya menjadi guru tidak tetap yang paling ramai, terus kemudian pegawai tidak tetap yang paling ramai, jangan khawatir. Guru tidak tetap sudah kita atur, yang pegawai tidak tetap pun sudah diatur. Nah, kalau anggaran kita nanti mampu semua akan diambil. Tapi hari ini sekaligus kita cek satu persatu bagaimana dulu proses PDT itu terjadi, sehingga hari ini kita ada semacam clearing house untuk mengclearkan semuanya agar mereka nanti tidak resah dan kita tahu status masing-masing dan kapasitas masing-masing, sehingga pengalaman dari SMA 1 sudah ternyata berjalan dan ada protes ya Pak? Ada protes. Bahkan adanya partisipasi masyarakat bisa membangun banyak fasilitas. Ada ya Pak? Depan ini? Allah itu dari wali murid. Jadi murni dari orang tua, wali murid dan bisa bangun hidup. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Pak Gubernur, saya minta sumbangan. Anak-anak ini mau lomba ke luar negeri. Gimana? Saya mesti tunjukkan. Minta pada gubernur, anggaran tidak ada khusus soal itu. Akhirnya nyumbangnya pribadi. Paling-paling ya kita diambil dari bantuan-bantuan yang sifatnya menggunakan dana operasional saya saja, agar mereka bisa lulus. Ini juga terbatas. Nah, sekarang mesti saya sampaikan pada masyarakat, karena SMA sudah di provinsi, maka kita atur, kita sampaikan kepada masyarakat secara terbuka bahwa partisipasi masyarakat boleh. Di kita namanya partisipasi, di masyarakat sering disebut pungutan. Sehingga seringkali salah kaprah, dianggap memungut, dilaporkan sang berpungli. Dikira itu pungutan liar, padahal tidak liar. Siapa yang menentukan? Komite. Maka saya dari titik Pak Kepala Sekolah sama seluruh Pak Mon yang ada di sini. Begitu ada keputusan komite, maka wajib hukumnya kita sosialisasikan ke seluruh panitia sehingga panitia bisa paham. Ini terjadi kemarin waktu di Kebumen. Ada orang lapor ke saya, dia guru SMA, tapi melaporkan pungli, menurut dia pungli, tapi kaitannya tidak sekolah, kaitannya proman. Lalu saya tanya, jangan-jangan sudah ada kesepakatan masyarakat yang sudah jalur tulung kepada perangkat desa, desa untuk menguruskan. Nah, ketika harus membantu 100.000, merasa keberatan. Pak Gub, apakah ini pungli atau tidak ada kesepakatan? Tidak. Ada aturan. Nah, kalau kemudian ada aturan yang sudah sepakat, ya sudah. Tapi kalau tidak, ya boleh. Ini yang coba kita masalah mana yang nanti masuk kategori pungli atau tidak pungli agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan mungkin teman-teman dari media baik juga untuk menuliskan pengalaman-pengalaman semacam di SMA 1 Suka ini, bahwa ternyata ketika negara belum mampu, partisipasi dari wali murid, dari siswa dengan cara ikut niur itu ternyata bisa membantu meningkatkan
aktivitas belajar termasuk fasilitasi yang tadi dicontohkan gedung aula itu ternyata mulai. Saya tentu sebagai wali guru juga kedua gubernur kemarin anak-anak SMP 2 anak-anak sekolah sama Pak itu mau lomba cheerleader lombanya di Singapura anak-anaknya berprestasi dan terus lanjut juga anak berprestasi itu kan cara kita fasilitasi ya kita boleh-bolehkan gitu akhirnya apa? Ya mintalah kanan kiri dan orang tuanya mampu saya bilang ayo ganti bareng-bareng kan untuk anak-anak kita nah saya nyontohi mesti aku nyontohi sidik diprotes dulu sidik kalau program sidik gue khusus dari wali murid dan lain tapi ternyata mereka di SMP nggak punya alokasi nggak punya jatah sehingga pilihannya apa? Ya sudah tidak berangkat sudah sakit padahal mereka punya kapasitas yang menurut saya bagus-bagus. Saya beberapa kali melihat anak-anak yang punya kemampuan lebih ini kalau tidak kita bantu ya selesai. Ya kalau di Semarang juga SMP 2 itu lumayan bagus ya kan? Itu lumayan bagus. Sehingga beberapa anak-anak itu sering berlomba bertanya begini. Akhirnya orang tuanya yang menjadi padahal kalau kita melihat yang lain ini pinter berprestasi orang tuanya mampu nggak soal tapi pinter berprestasi orang tuanya nggak mampu soal sekarang gitu. Nah kalau saya senang anak Indonesia berprestasi luar negeri kok bagaimana kita nggak senang. Jadi lepas dari persoalan apapun ketika anak saya sendiri tiba-tiba apply seleksi lolos ikut lomba itu kerja saya begitu lomba di Korea Selatan pulang membawa medali emas siapa juga guru yang nggak bangga ya? Siapa orang tua yang nggak bangga tapi siapa yang membiayai SMP aturannya lebih ketat nggak boleh saya sampaikan kepada para guru masyarakat agar bisa mengerti khususnya untuk SMK ketentuannya sudah sangat jelas nah terhadap daerah yang mampu dan ingin membebaskan sebenarnya setiap bupati wali kota bisa memberikan sendiri-sendiri. Aku bayar mama kota Semarang mampu, saya pengen tukang gratis pak. Ya wes, per individu saya bantu satu-satu. Tiap bulan selesai. Doa ya bayar. Semua yang ada di sini. Nah ini tinggal kemauan perlu kita beli dari masing-masing. Bapak Ibu teman-teman saya mau share ini dari pengalaman SMA 1 Batang di Subang ini. SMA 1 Batang. Oh Subang, beda lagi. SMA 1 Batang kan? Oh ada lagi. Kamu turun ya? SMA 1, 2, 3. Nanti tak urutkan. Mumpung saya ingin turun. Jadi nanti kalau turunnya SMA 1 Batang, 2 Batang, 3 Batang. Kalau enggak SMA 1 Subang, SMA 1 Kota Batang. Jadi sebenarnya SMA 1 yang mana ini? Nanti diurutkan lagi. Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan para pendidik, tenaga pendidik semuanya bisa kawal dan untuk mengikuti dari kita sudah hitung nanti kita bantu dan kita akan tertibkan semuanya. Linearisasinya, ya, jumlah jam mengajar per minggunya, kualitas gurunya. Saya itu lagi kasih PR Pak Gatot. Bisa nggak ya anak SMK kita itu lulus dari SMA di Jatim itu langsung fluent in English ya, biasanya. Kenapa saya paksa gubernur aja? Bagaimana cara kita meningkatkan harapan kita anak-anak ini akan menguasai minimum satu bahasa asing. Kenapa saya minta itu? Karena itu international language. Umpama Arab, umpama Korea boleh. Tapi kalau Inggris itu menurut saya dijadikan sebagai mutlak. Artinya nanti ketika lulus dia akan siap kemana-mana. Anak yang bisa berbahasa Inggris, pembacanya hanya biasanya, karena semua kan dibaca. Kalau bacanya hanya, insya Allah yang pengetahuan akan juga lebih banyak. Mudah-mudahan bisa menguasai. Itu saya kira yang mau saya sampaikan. Saya dari titik pagi lagi, awas kontrol, bahaya narkoba, bahaya pornografi, bahaya radikalisasi. Kadang-kadang kita nggak tahu anak-anak kita tiba-tiba aneh-aneh karena hal-hal seperti ini.
Itu saja saya menyampaikan terima kasih selama menunggu putra-putra, ajarkan mereka budi pekerti agar kemudian ilmu menjadi banyak manfaat